Precious kali ini. Sebuah terlepas. Ya. Jeon Kwang-sik. Tembakan datar yang lagi-lagi masih mudah diantisipasi oleh Hoirul Huda. Peluang pertama bagi pemain asal Korea Selatan di babak kedua ini. Ya, peluang terbaik tentunya dan start yang memang sangat diinginkan oleh Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Jeong masih mampu untuk mengecoh Suroso, melakukan syuting yang sayang tidak begitu sempurna, sehingga bisa juga dengan cepat diantisipasi oleh Hoirul Huda. Betul. Rebound yang Taufik Kasrun dan Park juga membantu penyerangan menuju tiang jauh. Park kali ini hampir saja menggapai Mario Kostas di posisi sentral kotak penalti. Irsyad Aras, tembakan kencang tadi dengan volley masih belum bisa merubah skor menjadi 0-1 bagi Persela. Tipis berada di samping gawang dari Gali. Ya, tidak disangka bahwa Irsyad Aras mampu melakukan sebuah tendangan yang Totalitas lini pertahanan yang dibantu juga oleh Sukadana tadi membuat sulitnya pagar anak-anak Lamongan untuk dibuka oleh para pemain Persija. Ya, sangat serius terlihat tadi Coach Iwan Setiawan menanggapi hasil tanpa gol sementara ini. Sementara para pemainnya cukup berjuang di atas lapangan, terutama Jeong Kwang-sik menjadi pemain yang paling impresif di pertandingan ini. Dan Pas di dalam kotak penalti Persela Lamongan dan adanya sebuah pelanggaran nampaknya dilihat oleh Aeng Suharman. sebuah sodoran yang diberikan sangat baik kepada BP. Oh, sangat disesalkan tentunya BP tidak mampu melakukan koneksi. Gustavo Lopez kembali sangat cerdik kali ini berikan peluang bagi Mario Kostas untuk menekan pertahanan Persija. Mentah di kaki Fabian Rosa Beltran, kesalahan dari Hasim Kipo tadi. Nampaknya pelanggaran harus dilakukan oleh Amar Zuki melihat pergerakan dari In Kyun On tadi. Ya, kondisi lapangan yang sedikit menyulitkan para pemain. Dan memang Tahan para pemain Persija tentunya tidak ingin kecolongan gol di awal babak kedua ini. In Kyun On. Kembali Gustavo Lopez. Oh, hampir saja kesalahan dari Amar Zuki tadi. Yang mencoba mengantisipasi umpan Gustavo dengan sebuah sundulan tadi justru mengancam gawang dari Gali. Beruntung ya, sebuah blok dilakukan tadi dengan baik oleh Gali. hampir menjadi bumerang aksi covering yang coba dilakukan oleh Amar Zuki. In Kyun Oh lagi-lagi menjadi pemain yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana umpan yang coba diberikan kepada Mario Kostas. Perbincangan yang sangat serius untuk memecahkan deadlock yang terjadi bagi Persija. Terlepas kali ini Robertino Puliara menekan masuk sebuah umpan yang sangat baik dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh Pedro Javier Velasquez. Ya, inilah yang harus dilakukan terus-menerus dari Persija Jakarta. Ya. Berikanlah bola kepada Robertino Pugliara dan ia yang akan melakukan segalanya untuk bisa menciptakan gol. Kita lihat visi dari Robertino, melihat ada sosok Pedro yang sudah berusaha semaksimal mungkin tadi untuk menghasilkan sebuah peluang. Kita lihat sayang tidak bisa. Harus berhati-hati Lamongan tidak serta-merta asik melakukan penyerangan karena kualitas pemain Persija berada di atas rata-rata dengan seorang Bambang Pamungkas, Pedro Javier Velasquez masing-masing sudah menciptakan 14 dan 9 gol bagi Persija. Dan juga mereka memiliki Jeon Kwang-sik yang sudah kesalahan sendiri menjadi kendala mereka dengan 2 gol yang disalahkan oleh Pelita kala itu. Dan perbaikan pada sesi latihan nampaknya menjadi fokus bagi seorang Janu sehingga penampilan Lamongan tampak begitu baik sore hari ini. Harus sedikit berhati-hati Precious. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Mario Kostas setelah sebelumnya juga Precious melakukan sedikit dorongan kepada In Kyun Oh. Posisi-posisi tendangan bebas yang memang sangat menguntungkan bagi Persela Lamongan memang mereka butuhkan. Ya, kita lihat ada layangan tangan oleh pasukannya sore hari ini. Robertino Puliara, Pedro Javier Velasquez, sebuah sprint dilakukan oleh Jeon Kwang-sik. Umpan yang sangat baik kali ini. Hampir saja menggapai Bambang Pamungkas dari sisi blindside tadi. Bergerak dari tiang jauh, mengancam gawang Hoirul Huda sayang sekali. Tidak bisa melakukan koneksi dengan bola umpan dari Jeon Kwang-sik yang sudah sangat baik tadi. Service yang memang dibutuhkan oleh Bambang Pamungkas. Dan di sini ada niat dari Jeong untuk memberikan bola matang kepada BP. Sayang BP tidak bisa. Dapat dibaca dengan cepat pergerakan Zainal oleh Gali lagi-lagi yang menjadi pahlawan Persija Jakarta untuk kesekian kalinya.
Taufik Kasrun. Right back yang sangat rajin membantu penyerangan. Inkyun! Gol yang membungkam. Persija Jakarta diciptakan oleh Inkyun. Sebuah jeger yang sangat fenomenal dari pemain asal Korea Selatan ini. 0-1. Persela unggul atas tim tuan rumah Persija. Sebuah gol yang mencerminkan kolektivitas dari Persela Lamongan. Berkali-kali memang Taufik Kasrun Iya. mengirimkan umpan-umpan diagonal di babak pertama dan juga di babak kedua ini, di mana ancaman-ancaman yang hadir mampu terus diblok Sudaryono. Kali ini sebuah umpan yang begitu direct kepada Inkyun On. Sundulan yang tidak mampu kali ini diblok oleh Gali Sudaryono. Kita lihat sebuah sundulan yang terarah mencatatkan nama Inkyun Oh sebagai pemain yang begitu efektif bagi Persela Lamongan sejak ia direkrut. Betul. Di paruh kedua kompetisi ini. Serangan bertubi-tubi dari tim asal Lamongan ini akhirnya berbuah gol yang sangat indah di mana namun Aeng Suharan mengatakan play on. Sebuah kontroversi yang cukup signifikan terjadi di kotak penalti. Menarik untuk melihat tayangan ulang. Apakah terjadi memang kontak dengan seorang Inkyun On tadi? Dan baru saja berbenturan dua pemain asal Argentina, Gustavo Lopez dan juga Robertino Puliara, menandakan panasnya duel di Manahan Solo, duel papan atas Indonesia Super League sore hari ini. Ya, sudah pasti duel antara kedua tim ini terlihat begitu panas karena memang mereka dihuni oleh pemain-pemain berkarakter kreatif dan juga agresif. Kedua, Robertino Puliara bukan sebuah pelanggaran. Oh, late whistle dari Aeng Suharan tadi memberikan pelanggaran kepada Persija Jakarta. Hadangan dari Sukadana dianggap melanggar. jelas sekali. Standing foot nampak dengan kemungkinan mereka menempati posisi ketiga. Fabiano! Fenomenal equalizer yang luar biasa, jeger yang sangat brilian. Brazil berpesta 1-1. spektakuler gol dari Fabiano Rosa Beltrame. Pemain yang menjadi figur penting di Persela Lamongan kali ini mencetak gol ke mantan timnya. Sebuah gol juga yang sangat cantik, indah, dan tentunya akan terus diingat oleh Fabiano Rosa Beltrame. Sebuah tendangan volley yang kita lihat umpan yang begitu baik dari Ismet Sofyan membaca Fabiano Rosa Beltram yang begitu bebas. Tendangan first time. Bam! 1-1 skor sementara berhasil menyamakan kedudukan Persija Jakarta. Sang anak emas, sang mantan kapten Persela Lamongan justru menjadi mimpi buruk bagi LA Mania dan juga warga Lamongan dengan sebuah finishing yang luar biasa. Tembakan volley yang disambut dengan mengangkatnya. Bambang Pamungkas kali ini peluang. Ramdhani! Luar biasa. Penyelamatan dari Horel Huda tadi membaca upaya dari Ramdhani Lesaluhu dan seakan terlecut dengan gol balasan. Macan terbangun. Sebuah transformasi bagi Persija. Bola masih in play tadi dan penguasaan dipegang oleh Persela Lamongan. Bukan sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh Ismet Sofyan. Play on Amar Zuki. Menit-menit akhir babak kedua dan nampaknya cederanya Inkyun On membuat bola harus dibuang tadi. Pemain yang sudah bekerja ekstra keras bagi Persela Lamongan. Ada sebuah hadangan memang dari Ismet Sofyan namun tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh Aeng. Ferry Paulus tampaknya juga masih tidak puas dengan hanya meraih 1 poin. Apabila skor bertahan di 1-1 maka Persija